warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa min as-sunnati qira'atu suratul kahfi wal izari min as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah wa lailatiha fa 'alaika bidzalika wa bil wuqu' ila al-jum'ah wa qala dzalika an taruha qabla az-zawal aw ma'ahu wa laysa min as-sunnah ta'khudhu salat al-jum'ah hatta yumdiya nisfu waqti aw nahwa wa sunnah an tusalla awwal waqti zuhri kama kana alaihi salatu wassalam yaqul dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita lanjutkan taklim kita di saat dan tempat yang diakan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kemudahan untuk kita gunakan tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, mengingatkan untuk kita selalu memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, terutama pada hari dan saat Yaumul Jum'ah, artinya siang dan malamnya, karena itu sangat dianjurkan. Tidak terasa hadirin, kita sudah memasuki daripada bulan Safar, masuk bulan Safar, bulan kedua sebelum memasuki bulan Rabiul Awal. Demikianlah Allah katakan, wakil kalian mudah ilaha bainan nas. Waktu silih berganti dari hari demi hari, dan bertemu saatnya satu Jumat, dari Jumat ke Jumat yang lain sampai satu bulan, dari bulan sampai 12 bulan dalam setahun. Jadi juga yang paling penting kan kita hendaklah menggunakan, usahakan dalam satu tahun itu ada satu bulan yang kita gunakan untuk akhirat kita, yaitu Ramadan. 12 bulan jangan sampai dalam bulan Ramadan itu tidak kita gunakan buat akhirat kita. Baik tayassara, apabila tidak memungkinkan karena urusan dunia, paling tidak yaitu diperbanyak. Kalau sama sekali kita tidak melakukan kecuali buat akhirat kita nggak dapat, paling tidak kita lebih banyak waktunya itu digunakan untuk akhirat kita. Dalam satu Jumat, kalau bilang satu minggu, itu ada satu hari yang kita gunakan dari 7 hari, yaitu Yaumul Jum'ah buat akhirat kita. Kalau orang-orang Yahudi digunakan Yaumul Sabtu, hari Sabtu buat agama mereka. Kalau Nasrani itu hari Minggu, kita di hari Jumat, ya, hari Jumat. Ya, alhamdulillah buat Nasrani libur hari Minggu sudah, dan juga buat Yahudinya sudah, hari Sabtunya tinggal kita minta satu lagi di hari Jumat. Ya udah nggak kerja, habis cuma patah hari kerja, tinggal patah hari ya, satu masuk, 2 kali bolos, tinggal 2 hari. Nah, kembali cuti lagi, habis. Ya tentunya mengingatkan kepada kita sesuai dengan pembahasan pada malam hari ini, ya paling tidak jangan sampai ngomong aja. Artinya lupa sama sekali dalam satu Jumat, dalam satu minggu itu ada satu hari yang kita ingatkan buat akhirat kita, yaitu hari Jumat. Karena ini merupakan hari Jumat sebagaimana keterangan yang lalu merupakan sayyidul ayyam, yaitu penghulunya daripada hari-hari yang lainnya. Jadi Allah hiasi dalam 7 hari dalam satu Jumat, yaitu hari Jumat adalah hari yang istimewa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam
yaitu pada hari Jumat. Allah ciptakan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Kalau pengen tahu kapan hari kiamat terjadi, hari Jumat depan, ya, hari Jumat depan, hari kiamat. Pas sama Jumat, nggak belum kiamat Jumat depan, ya. Belum kiamat juga Jumat depan yang harinya pasti, tapi Jumat mana kita nggak tahu. Makanya hati-hati kalau hari Jumat, ya, jangan kemana-mana. Tentu nanti kirikan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada penduduk ahli surga itu orang kasih nikmat berziarah bertemu dengan Allah itu pada hari Jumat, karena mulainya hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nama para malaikat itu sampai yaumul Jumat, yaitu yaumul masjid. Kenapa malaikat menamakan itu hari Jumat adalah hari penambahan? Karena di situ banyak bonus kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada hambanya min abwaabir rahmah, daripada pintu-pintu rahmat dan banyak-banyak yang lainnya. Maka pada hari Jumat itu ada waktu mubham, namanya waktu yang tidak ditentukan. Sebagaimana dalam satu bulan Ramadan, penghujung akhir daripada 10 akhir Ramadan terhitung mulai tanggal 21 tanggal 30 itu terjadinya Lailatul Qadar. Allah tidak tentukan itu hari pertama, 21-nya, 10 akhirnya, 22, 23 atau 30. Yang kemungkinan besar pada ganjilnya 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Tapi kemungkinan juga pada genapnya juga yang terjadi hari Lailatul Qadar. Karena dalam satu sisi satu daerah itu genap, satu daerah lain bisa ganjil. Begitu kan? Mungkin satu daerah itu genap, satu daerah itu bisa ganjil. Karena perbedaan waktu dan perbedaan tempat. Jadi selama 10 hari. Begitu juga yaumul Jumat. Kita nggak tahu mungkin pada saat perputaran hari setelah Kamis akhir, ba'da ghurubis syamsi, di situ terjadinya waktu muham yang mana hamba berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan, melainkan Allah ijabah, melainkan Allah kabul, melainkan Allah terima. Nah, mungkin tengah malamnya atau setelah tahajud, mungkin pada sholat subuh atau waktu saat khatib di mimbar dan seterusnya. Allah tidak tentukan. Maka oleh karena itu, kalau satu hari Jumat itu kita prioritaskan, kita gunakan buat akhirat kita, kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang banyak. Nah, sekarang apa saja aktivitas yang diutamakan? Yang dianjurkan kesibukan kita pada hari Jumat, wabilah sunnah. Dari para sunnah yang baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah qiraatul surat Al-Kahfi, yaitu membaca surah Kahfi. Selain surah Yasin, surah yang lainnya aja nggak apa-apa surah Kahfi. Ini kalau orang-orang dulu tempo dulu ini kalau dengan amalan-amalan begini ya, kalau malamkan baca Waqiah, baca Yasin, bisa Kahfi, itu udah jadi wiridan, jadi amalan. Nah, kalau kita nggak tahu nih surahnya berupa handphone kali. Apa wal eksar? Yang kedua apa? Memperbanyak sholat ala Nabi, membaca salawat. Itulah salah satu di pesantren. Kalau qiraatul maulid itu malam Jumat dengan harapan bisa mudah wafat ya malam Jumat bisa berselawat, memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam kesendirian dengan apa, bukan berarti itu malamnya pada maghrib, pada isya, kapan aja. Kalau kita ingatkan, walaupun sendiri kita memperbanyak daripada sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil Jumat, baik pada hari siangnya, pagi, siang, malam, walailatihah. Itu yang kedua, maka adalah kita lakukan. Ya, kalau nggak baca surah-surah yang dianjurkan pada malam Jumat atau hari siangnya, begitu juga baca sholawat. Apalagi sekarang wabil kubur, hendaklah kita berpagi-pagi kalau melaksanakan sholat Jumat ila Jum'ah. Aduh, ya kalau mungkin ada aktivitas kita kerjakan pada dunia itu, ya bisa diterima lah. Ini nggak nganggur, nggak apa-ngapain, nungguin azan dulu, nungguin qomat dulu. Padahal masjidnya itu dekat, insya Allah terburu. Ini kita terasa kalau kita pernah melakukan kunjungan ziarah, umrah atau haji.
Itu sekali-kali datang jam 9 jam 10 nggak usah masuk ke dalam Masjidil Haram. Sekali-kali kita Jumatan datang jam 9 jam 10 pagi mau ke Masjidil Haram nggak bisa masuk. Udah penuh. Karena di antara mereka itu ya paling nggak jam 7 jam 8 udah berangkat. Ada di antara mereka yang memang sengaja melakukan aktivitas setelah subuh nggak keluar lagi. Sampai nanti Jumat baru pulang. Makanya penuh. Ya tanya aja pada umrah sama haji. Nggak dapat. Mau disampaikan di sini setengah 12 pas buka hotel udah langsung banyak jamaah. Udah penuh di jalan raya nggak bisa jalan. Ya. Nah itu dari awal-awal karena dianjurkan demikian. Barang siapa yang datang lebih pertama, golongan pertama berpagi-pagi untuk Jumat maka dia mendapatkan pahala ganjaran bagaikan seekor unta atau sapi yang besar. Nanti kalau kita bagi fase keduanya, ya setelah rombongan terakhir yang kedua dan dia datang mendapatkan pahala ganjaran sebagaimana menginfakkan satu ekor kambing lebih kecil. Mungkin hanya 11 kali. Ntar udah bentuk dekat mau azan datang lagi dapat ayam. Nggak udah azan baru datang dapat telurnya. Dapat telur cecak. Wabil bukhur ila jum'ah wa kullu zalika anta ruh itu berangkat. Itu kalau bahasa Arab lagi dia haji, ruh ya haji pergi kamu kembali zawal. Paling tidak sebelum zuhur kita sudah berangkat lah. Jangan sampai udah penuh baru kita berangkat. Lain halnya karena ada aktivitas atau kemungkinan kita tidak bisa lakukan kecuali zuhur kita baru berangkat. Maka tradisi itu orang zaman tempo dulu itu terasa kalau hari Jumat pagi itu sudah membatasi aktivitasnya, sudah siap-siap untuk Jumat. Kadang-kadang jam 8 jam 9 mereka sudah mulai kesibukan. Kalau dulu untuk membersihkan badan mandi itu tidak seperti sekarang. Ya kamar mandi kolam di rumah. Kalau dulu di sungai. Itu di bawah tahun 90 lah masih bisa. 90 sudah agak kotor sedikit. Kalau 80 ke bawah benar-benar putih, bersih. Berani minum air sungai. Ya berani minum air sungai. Tahun 70 tahun 80. Ya. Di sini enak ya itu. Kalau dulu nggak ada alat pembersih seperti sekarang, sabun, odol segala macam nggak ada dulu. Prihatin. Ya, nggak usah pergi aja singkatnya itu pakai alang-alang. Masih ingat nggak? Ada alang-alang. Ya, alang-alang dirawis-rawis itu dilebutin. Nah, nanti bubuk gentengnya odol bubuk apa? Bubuk ini genteng. Ya, atau batu-bata ya ditutup biar halus. Pernah yang ngalamin nggak di sini? Pernah ya? Oh, makanya gigi masih cakep-cakep sekarang. Karena lu pakai genteng. Ya, makanya tinggal ke nondol sekarang pakai genteng lagi. Mungkin kalau anak-anak sekarang nih ya, anak zaman now sekarang kalau genteng ini memang benar. Gosok gigi itu odol genteng pakai itu alang-alang yang buat barang kerbau sapi. Ya, dilumbutin. Kalau sabunnya pembersihnya pakai daun kapuk, daun yang berminyak yang ini. Buat sabunan dan gosok-gosokan. Kadang-kadang hebat. Itu karena makan waktu banyak dan kita melakukan hal itu jam 9 sudah pada ke sungai. Nantinya kita mau sholat Jumat, mandi sholat sunnah Jumat. Nah itulah halal. Jadi nampak syiarnya itu Islam, nampak daripada rohnya itu yang berjumlah kelihatan. Ya. Berarti kagak. Lagi khutbahnya aja mobil motor, waduh, luar biasa aktivitas itu mobilitas. Ya. Kalau ditanya ke Muslim enggak? Yang melakukan aktivitas jual beli, transportasi segala macam. Muslim itu dulu kan nggak ada sama sekali. Ini terasa itu Jumat. Nah inilah keberkahan orang yang Allah berikan. Paling tidak ya, kita jadikan suasana di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Jadi ada hal-hal yang menjadikan ada tanda-tanda tersendiri. Sebagaimana baru saja kita lalui itu bulan Zulhijjah. Itu nampaknya kalau menunggu sholat Idul Adha kelihatan di mana-mana itu nampak orang menjual hewan kurban. Oh, ini mau lebaran kelihatan. Ya. Kalau
bulan Rajab kedengaran di mana musola itu membaca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya kalau bulan puasa kelihatan pagi-pagi nggak ada orang pada tidur. Tuh mau puasa nih. Apalagi yang nggak kerja tugas kantor rutin dia jadi ANS. Ini kadang-kadang dalam satu bulan itu nggak pernah lihat matahari terbit. Nggak habis subuh, habis sahur langsung tidur, bangun jam 9, jam 10, kadang-kadang jam 12 mentok sampai zuhur. Tanya kok puasa coba benar, tidurnya kebanyakan. Bukan puasanya sebentar, tidurnya kebanyakan. Ya tadi juga saya udah was-was, sebab jam 2 tadi, jam 2 itu masih di Ciletuh, Sukabumi, Labuan Ratu. Yang udah pernah ke sana biar lihat aja jalannya kayak gimana bentuknya. Nah, alhamdulillah bisa ditempuh, ya. Itu dari Ciletuh ke Labuan Ratu, Labuan Ratu sampai Cibadak, tol itu 2 jam. Dari sana tinggal waktu sudah jam 4 sekian. Masuk lagi ke tol, alhamdulillah pas masuk tol udah mulai Ciawi, udah rapat itu orang yang dari luar liburan nggak jalan serta. Tapi sampai Jakarta jam 5 cuma 1 jam dari Cibadak. Jadi jam 5 setengah 6 sampai. Dan saya telepon aja insya Allah. Nanti kalau misalnya Jumat, kalau misalnya ada sholat maghrib silakan aja, jangan nunggu saya. Gimana supaya cepat? Udah jam 6 kurang 20 menit. Jadi naik motor aja dan naik motor daripada naik mobil, naik motor. Alhamdulillah cuma 15 menit sampai di sini. Sampai di sini. Nah sekarang yang lain jamaah masih di jalanan. Yang lain masih di jalanan. Ya semakin Agus, Bang Iwan, semuanya masih di jalanan. Belum sampai. Bentar saya pulang ngaji, dia baru sampai ke sana, saya pulang ngaji. Ya kalau kita ingin yakin sesungguhnya, kenapa kalau nggak dikejar di sekarang ke besok bulan depan boleh. Ya, tanggal 21 mungkin minggu ketiga kita nggak tahu. Nanti 21 September itu boleh 21. Ya kemarin sempat ketemu tuh hari Jumat dengan rombongan Imam besar Habib Rizik ke pesantren, termasuk Habib Hamid Al-Ali. Nah, masa saya lihat jadwalnya sehari bulan Maulid 3, 4, 5. Pas jadwal di sini 11 November ya. Jadi dia di luar kota. Kalau misalnya dalam kota insya Allah disanggupi. Tadi insya Allah nanti ketemu lagi habaib atau ulama yang lainnya penggantinya. Ya, insya Allah. Jadi sebulan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kagak insya Allah tanggal 24 besoknya Agustus, malam Jumat besok beliau akan datang lagi ke pesantren. Akan hadir untuk baca apa? Yaitu minas sholat banyak, wal ihsan minas sholat membaca sholat bersama beliau dan membaca sholat. Nanti insya Allah tanggal 31-nya tiap malam Jumat ini maulid pesantren. Tanggal 31-nya ada Habib dari Yaman, termasuk juga Taufikur Rahman, Ustaz Fatul kayak Pak. Nanti kesyukurannya tanggal 14 September sebelum maulid, tanggal 21 kesyukurannya malam Jumatnya. Jadi setiap malam Jumat nanti ulama atau habaib yang bisa mengisi daripada peringatan maulid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lah kenapa demikian? Kita bikin suasana iklim. Karena orang itu termasuk bagaimana dia melakukan sesuatu tergantung iklim. Nah, karena panasnya cuaca terik, nggak biasanya waktu saat orang itu haji siang hari. Padahal di kacamata nggak kuat langsung menatap di kacamata. Kita pakai payung. Kalau orang pakai payung ini itu kalau hujanan ya. Nanti harap agak hujan kepanasan. Apalagi masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Itu musim panas. 4 bulan itu. November, Desember itu mulai musim dingin. Puncak Desember, nanti Januari masih dingin, Februarinya mulai agak kurang. Kenapa iklim? Nah begitu juga kalau seandainya satu wilayah keluarga terbiasa dengan melakukan aktivitas yang baik, zikir, amal apa saja, nanti paling tidak mau semuanya itu akan ikut. Nah kalau seandainya semuanya nih tidak ada melakukan sholat bagi yang mereka mukallaf kecuali di musola, nanti yang nggak ikut sholat jamaah juga akan tertarik untuk melakukan sholat. Tapi kalau nggak ada satu pun berat nanti. Ya, jangan aja kagak, jadi semuanya kagak. Dibandingin mungkin tingkat kesolehannya dia lebih soleh, ya kagak apalagi saya. Itu Pak Haji aja kagak, apalagi saya. Nah demikianlah halnya. Begitu juga
Kalau kita mempunyai tradisi memang waktu khususnya dalam satu Jumat, hari Jumat itu kita jadikan buat akhirat kita, alangkah mulianya dan alangkah beruntungnya. Maka dikatakan walaysa min as-sunnah ta'khir shalatil Jum'ah hatta yang dia nisfatil awrah. Memang dari dulu sampai sekarang kita lihat itu orang pelaksana Jumat asdu ya, ba'da zawal itu maksud daripada waktu zuhur langsung azan langsung Jumat. Emang demikian. Nah gimana? Apakah boleh kalau seumpamanya jam 12 belum masuk zuhur, jam 1 belum setengah 2 sholat Jumat, boleh gak? Ini di masjid di Jumatan itu setengah 2, boleh gak? Ya boleh, nggak apa-apa asal belum waktu asar, cuma tidak termasuk sunnah. Sebab Rasul sah tapi masih sah, tapi tidak termasuk sunnah. Boleh sebenarnya sunnah takhir sholatil Jumat. Tidak termasuk sunnah mentakhirkan sholat Jumat daripada waktu zuhur. Ba'da zawal hatta yang dia sehingga melewati daripada separuh daripada waktu zuhur. Rata-rata kemungkinan antara waktu zuhur sampai asar itu 3 jam ya, 3 jam lebih dikit ya. Kalau sekarang jam 12 jam 3 sekian 3 jam, kalau separuhnya mungkin setengah 2. Jangan sampai melewati setengah 2 untuk melaksanakan Jumat. Dan yang lebih utama itu adalah awal waktu. Awal waktu. Kama kana alaihi salatu wasallam yaf'alu dzalika. Wa kan rahimahullah hasan al-isra wal istiwa ila khutbah wal wa'z. Sini kita dianjurkan salah satu syarat sahnya Jumat maka dihadirkan paling sedikit itu daripada 40 orang menurut Syafi'i daripada mukimin. 40 orang daripada mukimin untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah kita itu bicara untuk asas dasarnya dulu pokok. Nah bagaimana nanti kalau di Jumat sekian-sekian orang itu permasalahan lain lagi. Tapi rata-rata umumnya khususnya di Jakarta ini orang sholat Jumat jumlahnya banyak ya, pakai ratusan, 200-300 bahkan ribuan dalam satu tempat. Yang 40 jarang, kecuali ada beberapa daerah tertentu ya, banyak. Nah ini awas hati-hati. Yang namanya orang sholat Jumat, yang 40 itu yang benar-benar siap sholat Jumat. Gimana kalau seandainya satu di antara mereka yang 40 waktu saat Jumatan tidak mendengarkan, yaitu pelaksanaan daripada khotib mengerjakan rukunnya khutbah karena dia tidur, tidak sah. Walaupun 40 ada tidur. Karena yang dikatakan khutbah bimbang silatul sholat, menduduki 2 rakaat sholat daripada zuhur. Setelah sholat Jumat itu 2 rakaat. Tapi adanya kalau pas waktu saat khutbah paling enak tidur walaupun gak ngantuk ya, walaupun gak ngantuk enak gak tidur. Padahal kita gak ngantuk, gak ada niat tidur. Adanya waktu saat mulai dibuka aja khotib alhamdulillah masih kita ngantuk, alhamdulillah masih syahadat, baca selawat udah mulai sama-sama itu. Ibadallah jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bukan gak jelas itu penjelasan itu apa. Sampai kita yang khutbah yang kedua kita nggak tahu. Tapi anehnya sadar waktu saat baca doa mengakhiri daripada khotib itu khutbahnya kita tahu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat bangun enggak? Masya Allah. Padahal tempo orang khutbah itu nggak sama, mungkin ada 20 menit, ada 15 menit, ada 20 menit ya. Tapi kalau misalnya 40 pas terus ya. Orang membaca doa Allahumma ighfir lil muslimin bangun mau mulai pada tidur. Nah gimana kalau misalnya 1000 yang datang ke khutbah di Jumat lantas semuanya tidur, insya Allah sah itu. Paling tidak ini 40 orang itu siap untuk melaksanakan Jumat dengan kata hasan al-isra. Dia harus perhatikan, harus memperhatikan semuanya, karena dia bertanggung jawab memperhatikan apakah itu nanti khotib melaksanakan rukun ataupun tidak sebagaimana dalam sholat.
Kita sholat berjamaah, imamnya itu apa? Lagi melangsungkan, dia waktu satu rakaat pertama nggak baca Fatihah. Dari 3 rakaat sholat maghrib seumpamanya atau sholat isya 4 rakaat, dia tetap 4 rakaat, cuman yang satunya meninggalkan salah satu rukun sholat di dalam 1 rakaat, itu nggak sah karena nggak terhitung rakaatnya. Langsung aja baca surah rakaat pertama, seharusnya 4 rakaat, dia 4 rakaat, itu nggak sah karena rakaat pertama nggak ada Fatihah di Arab, itu tidak terhitung dalam sholatnya, dalam rakaatnya. Nah begitu juga. Nah kalau rukun khutbah itu kan ada 5. Tapi kalau seandainya nanti khotib tidak melaksanakan salah satu rukun daripada khutbah dan makmumnya tidak memperhatikan, nggak sah. Jadi Jumat nggak sah. Ini sering kali. Ya. Nah, di antaranya apa? Yaitu membaca sholawat, membaca Al-Quran, dia wasiat kepada takwa, itu rukun. Nah, termasuk doa kepada muslimin dan muslimah. Dalam doa khutbah itu tidak kerjakan. Ya pernah terjadi itu dulu membaca sholawat atau membaca salah satu surah dari doa khutbah itu dari satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Saking enak itu memberikan materi, lupa baca ayat Al-Quran di dalam salah satu doa khutbahnya itu atau dua khutbahnya. Makanya itu siapa? Kita dianjurkan hasanah islam oleh istimah. Nggak langsung membagus memperhatikan, orang jalan fokus konsentrasi dan mendengarkan ilmu khutbah daripada khutbah dan nasihat. Wattaiz bima tasma'u, dan ambillah nasihat pembelajaran apa yang kamu dengar dari yang disampaikan oleh khotib dari para khutbahnya. Fastash'ir fi nafsika annaka maqsud wa mukhatab bizalika. Anehnya kalau ada pencerahan, ada nasihat, sesuatu yang baik dan menyentuh kita, malah kita beralih. Kita bergembira senang apabila kita punya hajat dalam satu tempat, itu sampai kepada kita. Ketahuilah hadirin, semua di dalam ayat Al-Quran, apa saja Allah menyatakan kali, bukan hanya satu, berkali-kali dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Itu mukhatab yang diajak bicara siapa? Yaitu kita. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak paham. Wah itu buat dia, buat gua nasihatnya. Nah, kalau kita buat kata orang, kita buat tak mungkin. Kita mengeluarkan diri kita sebagai orang beriman. Nah karena kita senang ada penceramah, ada khotib menyampaikan khutbahnya atau apa saja dalam pengajian. Siapa tadi kena, saya itu kena. Siapa kena tuh tadi kena. Seharusnya itu hilang. Ya kalau kita ngaji nggak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan kepentingan kita rugi. Nggak bedanya kita kesuaraan. Nah, tempat pembelanjaan modern, kita ke dalam nggak ada satupun yang kita bisa kita pilih untuk kita bawa pulang, itu kita rugi. Yang enak itu dapat. Makanya kalau kita sakit, keluhan kita sakit, kesehatan kita datang ke dokter, lantas dokter itu pas dengan hasil diagnosanya, pemeriksaannya itu penyakit kita kena sasarannya. Kita senang. Kadang-kadang kita komplain di dokter beberapa kali nggak ada perubahan. Maka untuk jaga diri itu berarti dokter dia pintar. Nih minum obatnya, coba kamu usahakan sehari 3 kali. Nanti kalau sehari 2 kali nggak ada perubahan, kamu balik lagi. Dia tahu masih bingung nih, bener kagak ini pasti obatnya. Ya. Nanti 2 hari 3 kali berubah atau demamnya nggak turun, terus balik lagi. Nah kan orang demam tuh panas badan tuh macam-macam. Bisa karena tipes, bisa karena DBD, bisa karena bisulan demam nggak? Bisa nggak punya duit, demam juga tuh. Panas dingin. Orang demam tuh kan gejala sekarang banyak. Ya sekarang COVID demam juga. Orang dari dulu flu pilek juga bisa demam, maka dikasih obat. Panas dalam juga demam. Makanya kalau 2-3 kali kagak masuk, karena nanti kagak ada perubahan, balik lagi. Berarti obatnya memang nggak cocok, salah gitu. Nah begitu juga kita dalam waktu saat kita hadir, semuanya apa saja yang dalam Al-Quran itu adalah kita yang diajak bicara. Maka oleh karena itu, duhai mukmin,
apabila kalian ingin tahu Allah bicara kepada engkau apa, bacalah Quran. Kalau seandainya kita pengen tahu itu Allah ajak bicara, sampaikan apa kepada kita ini hai orang mukmin, baca Al-Quran. Kita tahu di situ ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan banyak juga ayat-ayat Al-Quran tentang Allah bicara kepada orang mukmin. Dan kalau kita ada curhatan hati, ada yang kita pengen sampaikan, kita minta sesuatu pertolongan kepada Allah, salatlah kalian. Fa'innal musalli yunaji rabbah. Timbal baliknya, kita salat itu kita lagi menyampaikan unek-unek kita sama Allah. Dari hal yang pokok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu baru kita ngomong kadang-kadang gak nyambung. Ya, apa yang kita sampaikan, subhanallah, kita terasa. Memang kalau tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungannya, apapun hebatnya, apapun masalahnya, baiknya tetap aja nggak tersentuh kita hati kita. Seringkali kita katakan, misalnya ada seseorang ini dari itu yang pertemanan, salah satunya dia punya anak, dia kalau di sekolah atau kuliah di tempat yang jauh, sampai beritanya pasti yang nanti akan terasa baik atau buruknya penyampaian itu berita, baik melalui WA dan lain sebagainya, pasti orang tuanya. Yang kalau disuruh baca yang tidak ada darah hubungan, temannya itu disuruh baca yang biasa-biasa saja. Pak, saya sakit. Yang baca temannya, oh anakku sakit tuh, selesai. Tapi kalau dia anak sakit langsung, pikiran gimana tuh? Ada usaha karena ketemu hotel. Begitu juga baca Al-Quran. Baidza tuliyat alaihi ayatu zadahum imana. Kalau orang mukmin pada waktu saat baca Al-Quran ada ayat yang berkaitan dengan azab, dia langsung takut. Ya Allah, janganlah peliharalah hamba ini daripada azab ancamanmu yang kau akan sampaikan dalam Al-Quran. Tapi apabila ada sesuatu penyampaian nasihat berupa kebaikan, kabar gembira tentang rahmat Allah, dimasukkan hambanya ke dalam surga, dia terasa adalah pengen dapat bagian ya Allah, mudah-mudahan saya. Makanya kalau dalam demikian disebutkan orang soleh kebaikan, angkat derajat yang tinggi dalam hati, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami bagian daripada apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadikanlah kami minal muttaqin wa minas salihin min awliya ibadikas salihin. Itu kita minta kepada Allah. Kita tahu apabila ada sesuatu berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, baik mencari bala, bencana, sebagaimana Allah sampaikan ancamannya di dalam ayat Al-Quran. Fattaiz bima tasma'u wastash'ir fi nafsika annaka mansur. Dalam kalian merasa dalam dirimu bahwa sesungguhnya engkaulah yang dimaksud oleh Allah dalam menyampaikan Al-Quran, atau nasihat yang disampaikan oleh Fatih pada waktu saat pelaksanaan Jumat. Dalam surat Jumat kita pernah dengar, ya, Faidza nujiya ila sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Apabila sudah dikumandangkan azan, tandanya akan dilaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah semua aktivitas dunia, termasuk jual beli dan lain sebagainya. Tapi adanya, ini saya ketahui karena di kampung saya itu kebanyakan konveksi pihak swasta, orang usaha jasa buat produk itu pakaian atau yang lainnya. Banyak yang curhat, Pak Ustaz, ente kalau Jumat kenapa terlambat mulu, kadang-kadang hampir ketinggalan Jumat. Ya Allah Pak Ustaz, kalau lagi Jumat tuh udah ramai banget biasanya. Ada juga udah mau maghrib rame, ya lagi udah rame. Itu buka bengkel, lagi menutup maghrib, lagi udah dengan muazan, rame. Tolongin sebentar. Nah ini orang kalau misalnya kalau saya
terima di jasanya nih, biasanya kasih duitnya nggak sayang kan, ingetan lagi itu. Itu anehnya pas waktu mau azan mau Jumat banget. Apalagi kalau ojek online, masya Allah, udah tinggal seberapa jam lagi, ini ada order yang masuk ke bandara nih. Udah tahu kan 30.000. Kalau tarik kagak ini. Lah kalau kesana melengah setengah jam kelewatan enggak? Dia kelewatan. Enggak tarik ada yang narik. Yang nekatan sedikit, gak mau Jumatan yang tidak tariknya. Nah itu adalah melakukan suatu bid'ah mu'arad, hal-hal yang mudah yang tidak dianjurkan. Bagaimana bisa tadi dikatakan, hendaklah jadikan itu yaumul Jum'ah, hari Jumat, siang dan malamnya itu untuk akhirat kalian. Padahal sudah di waktu kewajiban sholat Jumat, dan kita abaikan bahkan mentakhirkan ta'akhur ba'di ahli aswaq, terutama orang yang beraktivitas di pasar-pasar aswaq, ya, pelaku bisnis yang ada di pasar. Wah heran kalau para kerja para buruh. Kalau kadang-kadang kita prihatin, ya mudah-mudahan itu nggak sampai selanjutnya sampai berakhir di ujung umur. Kesian saudara-saudara kita datang dari kampung yang nggak punya bekal pengetahuan atau keseharian, yang mereka cuma mengandalkan jasanya bekerja di Jakarta ini dengan tenaga mereka jadi kuli, jadi buruh kasar, buruh serabutan. Lihat tuh kalau misalnya punya orang sindang, yang tukang pacul, kadang-kadang yang buruh yang tukang gali kabel-kabel segala macam, tidur makan di situ, Jumatan kagak Jumatan. Padahal banyak yang saya ketemui, ya, waktu saat saya tanya di kampungnya itu biasa ngaji sholat, cuma udah buat gimana di sini Jakarta. Nah, apalagi mereka udah harus target, harus selesai, pakaian kotor begini. Dan kalau misalnya kerjanya masih di ibu kota, dekat dengan pasar, dekat masjid, mungkin mereka yang udah masih kuat masih maksakan bisa juga sholat Jumat. Gimana kalau di jalan tol, di lapangan, di bandara, jalan kiri kanan itu udah ada pemukiman. Kadang-kadang ada jalan terputus, jalan jembatan layang, turun-turun. Ya bang, sedikit ya nggak apa-apain, dan makan terus. Kurang bersyukur, Jumatnya juga lambat, nggak ada kesibukan. Yang punya kesibukan, Jumatnya lambat, ibadahnya lambat. Yang nggak punya kesibukan juga lambat, rugi. Kebanyakan dilakukan itu ujiannya, biasa pada waktu-waktu saat buat akhirat mereka itu, dunia mereka itu makmur. Bila lazina tajib alaihim Jumat, terutama dilakukan orang-orang wajib melaksanakan sholat Jumat. Anil wajib meninggalkan untuk tidak datang ilaih. Itu di kampung-kampung udah azan tapi mereka masih aktivitas di sawah, apalagi musim panen. Mereka itu rombongan satu paket. Ya kalau panen-panen nggak seperti halnya dulu dilakukan kepada petani pemilik lahan itu sendiri. Sekarang sudah jasa, emang udah jasa. Ini satu kumpulan 10 orang ini orang panen begitu berapa diborongin. Nanti diborong 10 bagi-bagi satu dapatnya habis 1 hektar dalam satu waktu. Terus berbeda-beda satu kelompok ini. Nah, bagaimana mau Jumatan? Mereka datang ke sawah, apalagi pas waktu saat panen hari Jumat. Mulainya jam 10 siang, dia kelewatan. Wajib ala ulatil umur ayyahmiluhum ala zalika. Nah, salah satu tugas itu kewajiban bagi pejabat setempat, wali, orang tua bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, anak laki-laki untuk melaksanakan atau ibadah kewajiban yang pokok yang wajib di antara mereka. Pemimpin juga demikian, menganjurkan untuk mereka melakukan sholat Jumat. Wa ya'aqabu man takhalafa minhu, dan mereka diberikan sanksi apabila tidak melakukan daripada kewajiban hari Jumat. Ba'da ta'rif wal-ilzam, setelah diberitahu dan diberikan peringatan. Harus. Kita doakan mudah-mudahan nanti pejabat setempat ini yang akan terpilih, ya, lebih berhati-hatilah kepada doa Islam, karena bukan demikian, ya, mayoritas itu Islam, ya. Nah kalau demikian aja ya baik. Ya kalau Jumat waktunya beli agak longgaran. Nanti setiap Muslim yang sudah berkewajiban Jumat, atasannya atau pejabat setempatnya ini, diantaranya nanti akan potong gaji kalau nggak Jumat. Gak apa begitu, nggak apa-apa diberikan undang-undang.
Bukan hanya orang yang meninggalkan tugas pekerjaan aja, ada saksi. Nah, sebab nanti di akhirat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kalian itu tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak sholat 5 waktu? Karena saya disibuk dengan tugas pekerjaan sehingga saya meninggalkan sholat Jumat, atau saya meninggalkan kewajiban kita, sehingga saya tidak puasa Ramadan, saya tidak ini, saya ini. Maka dikatakan wasatal ulatul umur an fitar kizalika wa ma yajri majra, dan tidak ada keringanan dispensasi bagi para pemimpin yang mempunyai wewenang kekuasaan yang mengatur kepada kewajiban untuk meninggalkan kewajiban tersebut atau semacamnya kewajiban yang lain, wa yajri majra, baik puasa, zakat dan sebagainya. Wa ma wallahu Allahu amra ibadihi illa liyuqimu fihim sa'irad-din. Barang siapa mereka yang dijadikan wali pemimpin atas kaum muslimin, amra ibadihi terhadap hamba-hambanya, illa ayyuqima fihim sa'irad-din, melainkan mereka diperintahkan untuk menegakkan, melaksanakan terhadap yang dipimpinnya, rakyatnya adalah syiar-syiar Islam, diprioritaskan. Maka dikatakan bahwa ulatil amri al-yastur, berkata Nabi, barang siapa yang dia menjadi wali atas umatku dan dia bersulit, nanti Allah perintahkan dan didoakan dia akan bersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahmiluhum ala iqamati faraid, dan mereka harus mengajak, menghimbau, memerintahkan kepada mereka sebagaimana orang tua terhadap anak istri, begitu juga pemimpin ala iqamati faraid wajib Nabi mana ini, untuk menegakkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari kewajiban mereka, dan ada anjuran larangan pencegahan untuk meninggalkan apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tara min al-masalih ad-dunyawiyah ala wujudil ulati wa huwa ta'dil lisan kalam wa la hakun wallahu a'lam. Jadi sesuatu apa saja ini akan menjadi tanggung jawab. Dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian ini adalah semuanya pemimpin. Setiap pemimpin itu wajib bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin di antara keluarga dan istrinya. Nanti mereka akan bergelantungan kepada bapaknya, kepada kepala keluarganya, apabila tidak dianjurkan, diajak untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sholat, mereka meninggalkan kewajiban, padahal itu tahu tapi tidak, mereka perintahkan untuk mengerjakan kewajibannya atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, nanti kena sanksi. Dan kenapa kau tidak melaksanakan sholat? Karena saya tidak pernah diajarkan, dididik oleh orang tua saya untuk mengerti sholat. Bahkan saya disekolahkan di tempat-tempat yang tidak ada pendidikan untuk mengajarkan kewajiban sholat dan puasa. Dan semuanya nanti akan dimintai bertanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pemimpin satu negeri, dia akan bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya yang dipimpinnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Banyak hal yang kita kurang perhatikan. Marilah kita makmurkan, kita isi hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hari Jumat buat akhirat kita. Ya biasakanlah sebelum terlambat kita mengisi sesuatu hari yang baik, ada sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Demikian itu karena ada sunnahnya, ada ibah, ada anjurannya. Jangan kita buat cara kita sendiri, ya. Ya lain tempat, lain keadaan, lain waktu, itu enggak semua sesuai. Kalau kita usaha, kita bisnis akan jalan. Yang tahu juga untuk urusan akhirat, yang paling mengerti dan memahami, yang paling terbaik dan apa yang paling baik, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Wa min tamamil muhafazati ala salawati husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunatiha allati nadama syari'u alaihi salatu wassalam ila fi'li qabla salati wa ba'daha. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita akan siapkan apa-apa yang sudah menjadikan program daripada kemakmuran Mushola Tajul Huda ini selalu berjalan baik, dan Allah berikan keberkahan, kemudahan baik di dalam melaksanakan daripada tugas-tugasnya bagi pengurusnya dan juga para jamaahnya sekalian. Hadirin
yang mau bikin ceramah juga nggak apa-apa, saya cari nanti insya Allah ada beberapa ulama dan saya karena besok juga mau ke Bogor yang mengundang internal Habib Ridho termasuk Habib Bakir. Tanggal 25-nya setelah malam Jumatnya itu paginya saya harus berangkat ke Batam ke Singapura dengan menemui yaitu Habib Hasan bin Salim Al-Atas dan juga ada beberapa tempat di Batam. Ya sudah mulai muter-muter kemarin yaitu ke Solo, Kudus dan beberapa tempat. Ya, sekalian juga kemarin ke Sukabumi juga menemui beberapa teman, baik ada yang daerah Sukabuminya dari Cikidang sampai Ciletuh. Ini semuanya setiap berjalan saya sempatkan untuk bersilaturahmi, menjaga hubungan umat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian nanti kita lebih luas lagi. Jadi banyak pekerjaan hal-hal yang baik di hadapan kita untuk kedepannya. Oleh karena itu marilah sama-sama kita jadikan tempat ini adalah tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat kebaikan akhirat kita. Ya kalau kita nggak pandai, nggak bisa mengeluarkan aktivitas akhirat, udah datang aja untuk sholat, ada orang baca aja dah, nggak usah sholat aja udah. Nunggu bingung ngapain hari Jumat ya udah. Sebelum datangnya waktu salat Jumat atau kegiatan ibadah-ibadah yang lain. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma ya karim ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa subhanaka wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.